Siap. Juga untuk prioritaskan orang yang punya pengalaman leadership. Mr. Franky kebetulan Siap. Oke. Untuk meetingnya berarti hari Selasa nih, Mister. Jam segini. Rabu ini, hari Rabu. Oh ya, hari Rabu. Maaf. Minggu depannya hari Rabu juga. Rabu. Kalau bisa kan Rabu? Bisa. Bisa, sip. Rabu. Mister pengennya seperti ini, jadi semingguannya sekali atau mungkin sekaligus gitu. Malam ini, malam besok. Terserah kamu. Kalau kamu nggak repot itu ya kalau bisa minggu depan deh, minggu depan. Ya minggu depan kita kalau mau Rabu Kamis. Karena Mister lihat jadwal ya. Iya, Mister. Jadwal. Rabu. Nah, itu apa nih? Senin, Selasa, Rabu. Iya bisa Rabu, Kamis. Nunya Gimana? Nah, gimana? Mulai besok minggu depan Rabu, Kamis. ada apa? Ya, gimana? Nah, itu kan. Nah, tuh nggak ada nadanya. Berarti langsung mulai aja, Mister. Mulai dari ini. Betul. Gimana? Gimana? Artinya bagaimana? Siap. Gimana? Sebenarnya, Mister, ada empat chapter, 4 bab. Satu bab ini satu pertemuan. Wow. Untuk pertemuan yang pertama, kita ingin bahas tentang kepemimpinan intra-individual, yaitu Ya. Oke. Ya. Udah, Mi. Itu mata kuliah apa kamu judulnya? Oke, ini mata kuliah atau kayak pilihan atau gimana? Mata kuliah wajib namanya soft skill, leadership. Oke, chapter bisa ada 4 tuh ada buku referensi berarti. Bisa kamu kasih lihat itu judulnya gitu. Ada bukunya nggak? E-learning. E-book ya. Bisa share screen kamu? Coba present now. Apa? Kau iya. Pengen tahu saya judulnya karena itu chapter pertama sudah begitu tuh bukunya bagus berarti. Maksudnya nggak banyak saya pernah belajar itu begitu langsung leadership dimulai dari diri sendiri itu luar biasa tuh chapternya. Ya sambil jalan ya. Boleh. Siap. Kamu nginep di rumah kakakmu berarti sekarang? Oh. Ya kalau mau ketemu bisa berarti. Sama-sama Surabaya. Iya, susah. Apalagi ada banyak keluarga ya. Sedikit ya. Ibu ikut. Mi-nya nadanya itu, Mi. Dengerin Mami ya. Mi. Di mana? Kwan. 7. Dia udah 7. Mi. Kwan.
Nih. kecil. Nih. Iya, masih baby kan, digendong masih. Rendah. Nih. Nah, kita makin tua dia makin besar. Dapat? Nggak bisa. Kalau nggak kamu screenshot, kamu share picture-nya. Screenshot, kamu kirim ke Word atau kamu buka Pin, lalu buka. Pengen tahu ini aja sih gambar file depannya. Gambar cover bukunya. Oh, isinya. Oh, silabus. Ya wes. Sekarang jawab pertanyaan aja ya. Tadi mengenai apa? Apa pandangan tentang? Oke. Kepemimpinan diri sendiri. Ya. Iya. Memang sebelum bisa memimpin orang, paling bagus memang harus bisa belajar memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri artinya kita punya kendali, atau ibarat kalau kendaraan punya rem ya. Punya rem untuk kehidupan kita sendiri. Kenapa kita perlu rem, perlu kendali? Karena manusia ini makhluk daging ya. Makhluk daging itu kayak sekarang ini kita punya sense mata, hidung, mulut, telinga, terus rasa sentuhan. Karena melalui indera kita inilah kita bisa terjerumus dalam hal yang negatif atau bisa membuat kita menjadi lebih. Nah, tetapi hukumnya manusia itu kan katanya beberapa ajaran mengatakan terlahir sudah dengan dosa gitu kan. Di dalam paham ajaran Mr. Franky sendiri, kalau manusia itu adalah makhluk antara, maksudnya kita bisa binal sekali seperti binatang kelaparan, atau kita bisa sangat holis, bisa seperti orang yang holy man orang suci gitu ya, seorang nabi gitu kan. Nah, untuk seperti itu kita perlu sekali mengendalikan diri kita sebagai orang yang punya tujuan lebih ya. Maka leadership untuk diri sendiri itu dimulai dengan berani untuk bertujuan. Berani untuk bertujuan atau mengambil tujuan atau membentuk tujuan atas hidup kita sendiri. Itu yang pertama. Karena kalau kita nggak ada tujuan, misal ditanya, kamu mau sekolah mau ngapain? Ya daripada di rumah. Nah, ini kan nggak punya tujuan. Maka nilainya mesti pas-pasan. Kalau otaknya encer ya mungkin nilainya bagus ya. Atau gurunya kasih nilai gampang ya nilainya juga bisa bagus. Tapi nilai bukan jadi patokan. Cuman dia mengisi waktu ketika dia jadi pelajar. Apakah dia mengoptimalkan waktu belajarnya, mengoptimalkan waktu dia untuk mengisi otaknya dengan pengetahuan. Nah, jadi kata kunci pertama leadership untuk diri sendiri adalah berani buat tujuan untuk hidup sendiri. Nah, ketika kita punya tujuan, maka segala macam panca indera tadi itu akan tertarik untuk mengarah kepada tujuan itu. Nah, kalau kita nggak ada tujuan gimana? Ya kita akhirnya terombang-ambing. Persis kayak pohon bambu lah ya. Bambu itu kalau anginnya ke arah dari utara, dia akan tertiup ke selatan. Kalau dari selatan, dia akan tertiup ke utara. Jadi nggak punya arah. Pokoknya terserah arus kemana, dia ikut arus. Nah, orang yang ikut arus seperti ini itu bahaya untuk kelanjutan dia punya kehidupan, dalam arti kemantapan dia untuk menjadikan atau memiliki rem yang tepat ya. Maka kita juga bisa lihat banyak artis dunia, bahkan artis nasional yang terjerat narkoba. Bahkan ada yang meninggal karena bunuh diri. Karena sebagian besar tujuannya bukan untuk menghibur orang, tapi industri, ya.
Ingat cerita Michael Jackson, pernah ya? Michael Jackson itu kan sejak kecil menjadi objek industri untuk entertain, ya toh, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bermain, hangat dengan orang, dan terakhir kan kalau tidak salah dia overdosis, ya. Dia merasa garing hidup itu gitu loh. Padahal dia dipuji orang, dibanggakan orang, uangnya berlimpah ruah. Tapi kenapa hidupnya menjadi begitu? Ending dari hidupnya kenapa begitu? Salah satunya kemungkinan besar tujuannya dia nggak dapet. Ya, kita nggak tahu persis sih. Cuman kalau menurut analisis sederhana saya, itulah yang kita perlukan sebagai pembentukan kepemimpinan dalam diri kita sendiri, yaitu berani punya tujuan, lalu berani ngambil langkah untuk ke tujuan tersebut, dan akhirnya menjalani langkah itu untuk mencapai tujuan itu. Gitu sih, Ki. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Memberi perintah. Ya. Iya. Kata kuncinya sama. Lead people kan. Leadership itu leader itu kan lead people, mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain, mengubah orang lain, betul kan? Ke arah yang dia mau. Nah, untuk diri sendiri juga gitu. Kita orang lain itu orang lain lagi. Orang yang diubah siapa? Kita sendiri. Siapa yang mengubah kita? Karena pikiran itu berlapis-lapis. Kita sendiri yang mengubah diri kita sendiri yang diubah oleh diri kita sendiri. Lalu siapa yang dipimpin? Diri kita sendiri. Lalu siapa yang diarahkan? Diri kita sendiri. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Itu self leadership. Jadi kepemimpinan diri sendiri itu seperti itu. Persis, cuman individu yang dihadapi yaitu diri sendiri. Dan itu banyak orang bijak mengatakan seperti ini. Bahkan Anda sudah mengalahkan 1000 tentara musuh, tetapi itu tidak berarti apa-apa jika Anda belum bisa mengalahkan diri Anda sendiri. Orang bijak pernah mengatakan begitu. Artinya, lead yourself is not easy, then lead others gitu loh. Jadi memimpin diri sendiri itu ternyata nggak mudah. Dan ini dimasukkan dalam chapter pertama lagi kan. Why? Karena kalau kamu sudah bisa nalukan dirimu, itu naluki orang itu lebih gampang. Begitu. Persis kamu lihat pemimpin dunia, pemimpin bangsa gitu kan, pemimpin lembaga, dia bisa memimpin lembaganya, tetapi ternyata kena korupsi, ya kan, kena skandal. Why? Because dia cuma bisa mimpin orang, dia nggak bisa mimpin dirinya, gitu. Jadi ada logika sederhana gini, jika kamu bisa mimpin orang, belum tentu kamu bisa mimpin dirimu sendiri. Tetapi jika kamu bisa memimpin dirimu sendiri, itu sudah pasti kamu bisa memimpin orang lain. Seperti itu. Ya. Boleh, boleh. Ya. Ya. Nah, kepemimpinan itu sangat dekat dengan mindset ya. Cara kita men-setting cara kita berpikir. Jadi kadang orang berpikir terlalu muluk-muluk, memimpin diri sendiri itu harus menjadi leader seperti leader di perusahaan, leader di organisasi. No. Memimpin diri sendiri starting from apa? Cara kita mulai berpikir. Cara kita mulai berpikir maksudnya gimana? Kamu menerima nggak keberadaanmu sekarang? Kamu terima rezeki sekarang nggak?
Rizky sekarang tuh gak banyak ngomong. Rizky sekarang tuh pernah ada ngalami trauma. Rizky sekarang itu mungkin bingung menjadi pemimpin seperti apa. Itu pertama, acceptance yourself first. Itu penting. If you already knowing about you and accept yourself as you are atau as it is, sebagaimana adanya, it's the beginning of leadership. Jadi mulailah untuk nerima apa adanya tentang kita sendiri. Kalau kita belum ngerti diri kita, belum tahu kekuatan kelemahan kita, nah disitulah kesulitan kita untuk memimpin diri kita. Persis kalau kita memimpin sebuah lembaga, memimpin banyak orang, kita nggak tahu lembaga ini kemana. Kita nggak tahu yang dipimpin ini seperti apa. So, kita cannot be a good leader di situ. Ya, maka kata kunci untuk menjadi pemimpin itu bukan pendidikanmu, bukan pengetahuanmu, bukan pengalamanmu, tapi cara kamu berpikir. Apa? Yaitu mulailah belajar menerima dirimu. Kekurangan sebagai kekurangan, kelebihan sebagai kelebihan. Hal yang belum tahu sebagai hal yang belum tahu, hal yang sudah tahu sebagai hal yang sudah tahu. Itu Ki. Oke. Ya. Cep. Betul. Ya. Betul. Nah, itu adalah proses, Ki. Jadi hidup itu nggak ada yang orang lahir langsung jalan, orang lahir langsung bisa nyanyi, orang lahir langsung bisa mengobati orang lain. We have to company with the process gitu kan. Harus ada proses yang bersama kita. Nah, salah satunya yang membuat orang menjadi leadership dan membuat orang tidak bisa menjadi leader terhadap dirinya, itu karena apa? Dia berhenti setelah proses itu gagal. Padahal gagal itu menjadi bagian dari proses yang harus dilanjutkan. Dilanjutkan apa? Dievaluasi. Aku gagal menerima diriku. Why? Karena aku terlalu sombong. Why? Karena aku terlalu dimanja oleh keluarga misalnya. Terlalu kurang diperhatikan misalnya. Oh, that's why aku jadi sombong. Keras kepala. Jadi gitu. Maka kapanpun kamu keterima kegagalan, kapanpun kamu terima halangan, seorang leader akan temukan itu sebagai bagian untuk ke arah kesuksesannya. Ke arah pengertian tentang leadershipnya dia. Jangan berhenti. Ketika kamu ketemu itu bagus. Berarti apa? Semakin jelas bahwa kamu sedang berproses menerima dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menerima. Itu. Bagian. Ya, proses. Yang penting jangan berhenti. Nah, ya. Oke. Ya. Betul. Tadi pas kamu merasa tidak bisa menghadapi, menerima dirimu sendiri,
Terus gimana? Ya. Ya. Setuju. Hmm. 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 Ya. Makan terus makanya nggak boleh nggak sharing kan. Ini bagus. Ya. Iya, ya. Gini, kadang kita perlu lihat gini, Ki. Acceptance ourselves is not make us be like others gitu loh. Kita bukan buat diri kita jadi orang lain. Orang lain bangun pagi jam 5 gitu toh, jam 4 tidur jam 9. It's not me, it others gitu. Itu orang lain lah. So make sure kita kalau misalnya cannot sleep jam 10 ke atas, so what we'll do gitu loh. Yang penting kata kuncinya produktivitas kita itu optimal. It's not about kapan kamu tidur, kapan kamu wake up. Bukan masalah itu. Tapi masalahnya adalah sekarang ini produktivitas. Banyak orang pengusaha besar juga bangun siang, tidur malam. Tapi produktivitasnya itu memuncak. Dan kalau kita belajar dari filosofi binatang, seperti kelelawar, dia nggak optimal kalau pagi. Dia optimalnya malam. Kenapa? That's they work gitu loh. Itu dunianya dia. Tapi kalau kera itu harus pagi-pagi, kalau nggak bisa makan dia. Ya kan? Harimau juga bekerja malam, kucing liar juga bekerjanya malam gitu kan. So, yang paling penting menurut Mr. C adalah optimize yourself gitu loh. Gitu. Jadi kamu jangan kecil hati. Aku kok nggak kayak orang ya? Orang mana? Untuk apa kayak orang gitu loh? Untuk apa kayak dia? Untuk apa kayak standar? No, 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 no. Kamu sudah bukan lagi sekolah yang harus pakai seragam. Kamu kuliah. Orang pakai seragam wajib masuk pagi, pulang siang gitu, pulang sore. Itu karena sekolah berseragam ya. Tapi kalau kamu sekolah bukan sudah nggak berseragam, so you arrange your time gitu loh. Kamu manage your time by yourself gitu. But the important thing is you know about your produktivitas. Kamu harus optimal gitu. See? Nah itu. Jadi sehingga apa? Yang penting kamu jadi nggak kecil hati sekarang. Oh, Mister, itu kalau itu berarti pembenaran toh, Mister. Pembenaran sepihak. Nggak apa-apa. So, yang penting apa? Kita jangan racuni pikiran kita dengan negative thinking. Jangan sakiti hati kita dengan negative thinking. So why? Kenapa begitu? Karena kalau kita negative thinking, pikiran kita akan bersekutu ya dengan apa? Kemalasan, pikiran-pikiran negatif lainnya. Terus nggak percaya diri, terus minder. Kenapa? Ini bersatu semua, negatif ketemu negatif. Nah, maka pola pikir Mister menjelaskan ke kamu, kamu jangan lihat kamu dengan orang lain. Nah, jadi positif. Oh iya ya, aku nggak harus kayak orang lain. Seperti kalong, seperti kera itu beda semua, ya. Hidupnya beda-beda. Oh, nah kalau kita sudah positif, pasti akan muncul rasa leader yang lebih kuat, rasa percaya diri lebih kuat, dan bukan penyalahan diri gitu loh. Get the point? Yes.
Nah, itu penyakit kita itu. Siap, boleh. Hmm. Hmm. Ya, traitsnya. Watak. Oke. Pertama, Mister kurang setuju kalau kita bilang menjadi pemimpin yang baik. Karena pemimpin itu bukan baik. Pemimpin itu bisa tidak baik. Tapi mungkin yang paling tepat bagaimana trait-nya seorang pemimpin menjadi pemimpin yang sesuai dengan target, sesuai dengan harapan dalam arti goal yang ingin diarahkan, ya. Ya, jadi nilai baik dan tidak baik itu sulit dibilang bahwa seorang leader itu punya sifat baik. Nah, enggak, enggak begitu, karena leadership itu bukan hal kebaikan menurut Mister, tapi lebih kepada tadi lead the people. Kadang-kadang dia menghalalkan banyak cara, ya. Malam ini misalnya 30 SPKI toh. Nah, itu kan ada cara-cara lagi. Nah, seperti itu. Nah, tetapi trait-nya apa? Seorang pemimpin itu punya sifat atau sikap atau watak atau punya kebiasaan seperti apa? Nah, salah satunya adalah ya tadi dia punya satu, dia berani menulis tujuannya. Kedua, dia berani membuat strategi plan. Ketiga, dia berani melaksanakan plan tersebut. Keempat, dia berani melakukan evaluasi sebelum terjadi kegagalan yang lebih besar. Kelima, dia berani bangkit lagi dan memulai lagi untuk mengarah ke tujuannya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi mentalitas dia bukan mentalitas anak bawang atau mentalitas anak kecil yang diambil permennya terus menangis, tidak. Dia mentalitas kalau permennya diambil, dia bisa ambil balik, atau dia buat permen yang lain, atau dia belajar bekerja terus beli permen tersebut. Intinya tujuan dia dapat permen, berhasil, seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Salam buat kakakmu. Kakakmu yang laki yang perempuan? Oh, kamu sendiri laki ya? Nah, bersyukurlah kamu paling ganteng. Oke. Baik. Ya. Ya. Ya, betul. Hitler, kita belajar dari Hitler. Hitler itu luar biasa loh kepemimpinannya. Tapi bisa nggak kita bilang karena dia luar biasa dia baik? Enggak, dia punya tujuan, ya kan? Tujuan dia jelas sehingga tercapai, dan orang-orang di bawah kepemimpinan dia mana berani untuk selingkuh dalam tanda petik apa istilahnya menyeleweng, ya tak? Masa kita bilang dia pemimpin yang baik? Ya enggak toh. Tapi kita bilang leadershipnya bagus, ya. Tapi tujuannya apakah salah? Ya enggak, itu tujuan dia. Tapi ini boleh dicontoh ya enggak juga gitu loh. Tetapi bagi dia itu oke gitu loh. Bagi kita kan enggak. Paradigmanya yang berbeda aja. Gitu. Iya, betul. Bagaimana dia mempengaruhi, bagaimana dia lead the people, bagaimana dia tegas, kan itu kita bisa belajar dengan dia. Dan bagaimana dia branding dirinya dia, ya kan? Branding dengan kumis di tengah itu loh.
Ya nggak? Kenapa kumisnya nggak samping aja? Kenapa tengah? Mesti ada sesuatu yang kita harus teliti, ya nggak? Kenapa dia harus begini? Kenapa harus begini? Apanya salamnya? Mesti ada sesuatu. Nah itu. Nah, kita pelajari hal-hal seperti itunya. Ya, dicatat. Sambil nyatet kalau ingat gak apa-apa. Nggak harus lihat kamera terus. Misalnya kalau meeting ya gitu, aduh ingat apa catat dulu. Karena gak apa-apa, fine. Kalau ini Mister rekam, nanti rekaman kasih kamu kok. Bisa rekam pakai third party punya apa software lain. Karena kalau Meet ini nggak bisa direkam. Oh nggak, bohong itu. Itu itu pesaingnya dia memanaskan produk Zoom karena Zoom sekarang paling kaya untuk masalah cloud meeting. Jadi pesaingnya nggak setuju, apalagi Zoom itu paling ringan, sedikit kita bisa kayak freeze gini kalau pakai Zoom, bandwidthnya nggak besar. Nah, karena pesaingnya banyak, jadi diisukan memanas. Mm-mm. 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 Ketipu gitu. Iya. Nah, dia Google masa pakai Zoom, habis lah. Kecuali Zoom dibeli Google, wes beda. Iya kan? Brandnya beda toh. Walaupun sama-sama Amrik. Iya. Oh, oh. Gratis. Oke. Nanya tentang iya, harus kamu catat. Keywordnya dicatat, keywordnya. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Bagus pertanyaannya. Betul. Kalau tujuan itu memang apa ya? By proses kadang-kadang modelnya bisa lewat coaching seperti sekarang ini kita ngobrol, atau dia baca sesuatu, atau dia lihat orang lain punya idola gitu loh. Kadang tujuan itu datangnya banyakan dari luar, idola, dengar orang lain, menonton sesuatu, punya pengalaman dari luar. Misalnya dia kayak saya dengar di Suara Surabaya tempo hari di titik nol. Suara Surabaya itu stasiun radio swasta di Surabaya. Dia ada acaranya titik nol kan. Nah, ada satu direktur utama rumah sakit di Surabaya ini, dia cerita dia punya cita-cita jadi dokter karena dia lihat ibunya dibantu oleh seorang dokter yang sangat baik, humble segala macam. Akhirnya dia punya cita-cita dari SD pengen jadi dokter. Nah, kayak gitu. Tujuan hidup tuh kadang-kadang munculnya banyak kan ya dari luar yang kita amati, kita lihat. Nah, maka tugas kita kalau mau munculkan tujuan itu harus keluar dari zona kita. Maksudnya jangan cuma di rumah, jangan cuma di kampus. Harus lihat keliling kita. Apalagi kalau sekarang ada googling kan, kita cari aja yang kita suka apa sih. Dari yang kita suka akhirnya muncul upaya. Dari suka ada upaya, lalu akhirnya jadi target. Seperti itu. Karena
pastinya tujuan atau cita-cita itu bersekutu dengan pikiran baik, bukan pikiran yang takut, bukan pikiran yang cemas, seperti itu. Kerampokan. Oh, uh, jadi kalau dia misalnya kerampokan, dia mau jadi polisi, itu kan dia bersekutunya dengan rencana untuk proteksi, ya kan, pikiran untuk melindungi. Kecuali dia beli senjata, jual senjata, aku mau apa istilahnya bunuh orang, itu ya bersekutu dengan hal yang nggak baik. Atau dia jadi takut sama kegelapan, jadi nggak mungkin dia punya cita-cita aku ingin menggelapkan diriku sendiri gitu. Tapi biasanya dia punya inspirasi, wah kalau gini ada polisi itu ya enak ya, aku bisa lindungi orang, aku bisa mungkin bela diri, nah gitu. Inspirasinya dibalik itu karena dia memikirkan penyelamatan, bantuan, proteksi gitu loh. Itu kan hal baik. Nah itu. Hmm. Tap. Oh iya, TED Talk ya, ya betul, TED, TED Talk ya. Saya juga suka. Simple, singkat, jelas. Bermusik, betul betul betul. Komposer. Mengabdi. Ya. Hmm. 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 Ya, betul betul. Iya, betul betul betul. Iya. Jadi kenapa orang-orang yang sudah superstar sekarang itu cita-citanya lebih ke value, bukan lebih ke things gitu ya, ke benda, ke sesuatu yang namanya property, money, segala macam kok. Karena ibarat kata gini, siapa Rizky, dia itu bercita-citanya ke puncak gunungnya. Sedangkan money, uang, properti, harta benda itu ada di kaki gunung tersebut. Itu efek sampingnya mesti dapat gitu loh. Karena kalau dia bercita-cita jadi komposer yang membuat lagu yang damai, lagunya itu akan laris dan efek sampingnya dia dapat duit. Tetapi kalau dia cita-citanya cuma duit, efek sampingnya apa? Dia nggak bisa sampai puncaknya karena puncak itu adalah value. Value itu di top of the mountain gitu loh. Itu puncaknya dalam apa namanya gunung tersebut. Nah, ya jadi orang akan bicara lebih banyak value. Dan value itu nggak usang, ya kan? Coba kalau dia patokannya money, misalnya aku pengen punya gaji 1 bulan itu 200 juta. Sudah dapat, selesai dong hidupnya kan? Karena angka 200 bisa dicapai. Tapi kalau value,
Aku ingin bikin musik yang damai. Hari ini bikin, besok bikin lagi, dan uang pasti ngalir efek sampingnya. Nah itu. Oleh karena itu dia bermimpi atau bercita-cita sesuatu yang wholesome ya, yang luhur, yang agung. Harapannya tadi semua yang kita bilang tadi rasional dan terhitung, angka, harta benda itu mesti mengikuti. Jadi otomatis dia bisa konser, akhirnya uang datang, pasti kan gitu. Ya. Ya. Mengabdi. Iya, betul. 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 Nah, maka Rizky bisa lihat kehidupan mereka ya gitu-gitu aja. Dan mereka kemungkinan besar nilai sikap bekerjanya ya nggak bisa berkembang. Ya gitu-gitu aja. Karena mereka mentok sama tadi angka rupiah. Tapi mereka kalau misal bekerja jadi PNS pengen sesuatu yang luhur agung, itu biasanya abadi. Bahkan dipromosikan, ya kan, dipromosikan sampai jadi top manajemen atau bagaimana. Dan dia akan bekerja itu dengan hati gitu loh. Tapi kalau yang cuma mikirin rupiah, dia bekerja cuma untuk 1 bulan gajinya, 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya. Tidak ada inisiatif, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Yang ada cuman kalau nggak ada kerjaan, ya udah nganggur, habiskan waktu segala macam begitu. Bolos kadang-kadang, ya kan? Gajinya, betul. Iya, dia nggak ada value jadinya. Itu. Hmm. 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 Itu kita bisa bilang inspiring leader begitu. Tapi kalau yang average leader, they just only think about money, about things lah. Dia think about things gitu kan, not about value gitu. Oke. Siap. Tidak apa-apa. Ya kan, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Hilang lagi. Betul. Habit itu harus dilatih. Karena sinapsis di otak itu harus berkali-kali baru terbentuk. Jadi pola. Kalau cuma sekali 2 kali dia nggak jadi pola. Ya, betul. Harus berkali-kali. Ya. Ya, kalau kamu sudah bisa ngomong sekarang, kamu tahu dia ada bad habit tadi. Ya kan? Kalau kamu nggak tahu, kamu nggak pernah bilang, ya beneran itu nyatu itu dengan kamu. Dan kalau kamu sudah tahu ada good habit, ada bad habit, tinggal kamu berani nggak force yourself to be good, to build the good habit.
ya toh, dan mulai neglected the bad habit tadi. Nah, itu perlu ketegasan, perlu upaya. Ya, itu penting sekali. Upaya itu penting. Nggak bisa kita nunggu diomongin, nggak bisa kita cuma lewat baca, tapi you have to do by yourself. If you want it, you do that, gitu loh. Jadi ya, tapi kamu harus beri kesempatan Rifki itu punya waktu untuk berproses. Itu penting. Nggak ada yang instan. Ada orang 1-2 hari selesai, ada yang 1 bulan. Yang penting kuncinya yang tadi Mister bilang, you have to wake up, selalu wake up, selalu bangkit, jatuh bangkit. Ingatlah kalau kamu nanti kan punya adik nih, adik sepupu berarti ya, ponaan toh, ya kan, kamu lihat ponaanmu nanti kalau belajar jalan, belajar duduk, itu mereka dari jatuh berkali-kali loh. Tapi mereka nggak berhenti sebelum targetnya kecapai, yaitu bisa duduk, bisa jalan, bisa lari. Sampai kayak kita hari ini bisa jalan itu kan karena kita jatuh berkali-kali. Ya kan, kita punya mentalitas itu sebagai manusia, cuman kadang kita nggak diingatkan. Maka tugasnya partnership itu mengingatkan. Orang bijak ada yang mengatakan begini, jika kau menemukan orang yang bisa membangkitmu, memberikan dorongan kepadamu, berjalanlah dengan dia. Tapi kalau tidak, berjalanlah sendiri. Artinya apa? Negasinya adalah jangan berjalan dengan orang yang membuat kamu jadi kecil hati, berjalan dengan orang yang mengucilin kamu, menjelekin kamu, udah tinggal aja. Mendingan sendiri. Tapi kalau ketemu orang yang bisa membangkitkan kamu, sama-sama mendukung kemajuan masing-masing, nah, jalan dengan dia gitu. Ada kalau kamu naik pesawat, ya tetanggamu di kursimu itu kan tidak ada efek buat kamu. Iya kan? Ya kamu, iya. Kalau kenal mesti ada efek karena kenal. Tapi kalau nggak kenal banyak seperti itu. Kalau kenal itu mesti ada 2 efek itu, kuat negatif atau positif, pasti. Apalagi intensitasnya kuat seperti kakakmu sekarang, ya kan? Kadang baik kadang enggak, ya kan, namanya manusia pasti ada 2 sisi itu. Bukan tidak mungkin, jangan pernah menjadi 100% baik, karena para nabi kita pun backgroundnya tidak baik juga, background baik kehidupannya segala macam, tapi mereka yang penting adalah aware, menyadari itu, tidak mengulanginya. Lama-lama terkikis keburukannya. Yang ada adalah kebaikan. Nah, akhirnya mencapai angka hampir 100%, kan gitu. Jangan berpura-pura baik, mendingan menjadi baik karena tahu itu baik. Nah, itu penting. Saya tahu ini baik, maka saya lakukan. Saya belum tahu ini baik, ya udah saya tunggu aja. Jangan melakukan jahat, tapi tunggu aja. Stay cool gitu loh. Monggo. Ya. Ya. Siap. Ya. Keputusan itu pertama memang perlu menimbang-nimbang ya. Dan yang paling sulit adalah ketika keputusan itu harus
mengalahkan ego kita. Kadang-kadang kita harus menunda keputusan itu, kadang-kadang kita harus mempercepat keputusan itu, kadang-kadang bisa tepat waktunya. Nah, itu satu. Dan semua parameter itu depend on our wisdom lah, tergantung kita punya kebijaksanaan. Jadi nggak bisa dirumuskan ya, dan itu sangat tergantung tadi experience, our knowledge, dan our ini juga strong determination ya, itu penting juga, tekad yang kuat. Nah, setiap keputusan yang sudah diambil oleh si leader ya, ibarat kata ada ungkapan bilang, ludah yang sudah dibuang jangan ditelan, kan gitu. Jangan diambil lalu ditelan kembali. Ini kesalahan seorang leader seperti itu. Tapi kalau dia leader yang sejati, ya udah, diputusan sudah diambil, keliru ya tanggung jawab, responsible. Ya, pas, kalau pas gimana? Ya rayakan bahwa apa yang aku putusin pas, dirayakan, ikut, maksudnya dirayakan ya, kita harus membuat happy juga bahwa keputusan ku ambil ini pas gitu ya. Kalau nggak pas gimana? Kita yang maju duluan, bukan prajuritnya dibiarin tembak mati. Kita yang maju duluan. Aku yang salah karena aku leadernya. Aku tanggung jawab. Begitu. Jadi pas atau tidak keputusan itu tidak bisa kita ukur. Tetapi kalau tidak pas, yang maju adalah seorang leader tadi untuk bertanggung jawab. Kalau pas itu karena tim, tapi kalau nggak pas itu karena saya sebagai leadernya. Ya. Paham, bisa paham. Jadi itu keputusan pertama yang belum punya trial and error tadi ya kan? Oke. Sebenarnya kalau menurut saya kita bukan trial and error. Ya, kita nggak boleh jadi pemimpin trial and error. Itu pemimpin yang istilahnya anak SD lah tingkatannya, atau TK bahkan. Tapi kalau pemimpin yang sudah mature, dia akan belajar dari orang yang salah, pemimpin yang salah sebelumnya. Dia akan belajar dari kesalahan orang lain, bukan kesalahan dia, karena dia baru kan ya tadi kan. It is our istilahnya ini, it is my first decision that I don't know about everything gitu kan. Ya, aku nggak tahu apa-apa, tapi ini aku harus ambil putusan. So kita harus belajar dari orang lain, riset dari orang lain, belajar dari kesalahan orang lain. Paling bagus belajar dari kesalahan orang lain, bukan kesuksesannya. Karena apa? Kesuksesan itu paling gampang kalau sukses ya. Tapi kalau gagal ini, karena banyak orang bijak mengatakan plan for the worst ya toh. Plan for the worst, hope for the best. Itu penting sekali. Nah itu caranya gitu. Kita harus berani mengamati, buka telinga, buka mata, research dulu sebelum ambil keputusan. Kalau ini adalah keputusan pertama kita. Jangan trial and error. Coba. Wah, tidak boleh. Apalagi menyangkut nyawa. Tidak bisa. Tuh. Give me time. Makanya orang bilang, beri aku waktu. Waktunya kita pakai pelajari, tanya, diskusi, nah gitu. Ya, kalau kita pertama ya jelas kita punya target tadi
ya kan? Misalnya ya ambil contoh waktu SMA ya, waktu di SMA Budi Utama itu, ya kan? Kita sekolah baru, ya kan? Siswa masih sedikit, ya kan? Kita harus buat gebrakan. Gebrakan apa? Jangan cuma jadi sekolah yang nuntasin kurikulum aja. Kita harus bikin program lain. Apa namanya? Program namanya pengembangan diri yang sekarang sampai hari ini sampai ada tuh kan kita buat. Bisa pikirin. Oh, guru-guru protes, nanti waktunya gimana? Siapa yang ngajar? Saya ngomong ke teman-teman, kalau program ini bagus, ya jangan bicara teknis. Bicara dulu program ini bagus nggak? Bermanfaat nggak? Memberi dampak buat murid dan sekolah nggak? Ya, memberi. Good, sudah selesai, titik. Dari situ kita akan bicara teknisnya. Jangan kadang-kadang orang bicara teknisnya jadi takut. Aduh, nanti jamnya nambah, ngajarnya susah, cari gurunya nggak ada, keluar lagi uangnya, segala macam. Ya, akhirnya mundur dari tadi value tadi. Mereka lebih terperangkap dengan things, ya toh, bukan value gitu. Nah, bisa putusin. Kita buat JP-nya, kita buat jam pelajarannya, kita buat 2 jam pelajaran selama 1 minggu. Wah, nanti jamnya nambah gini-gini, kita kurangin yang lain. Nanti kalau dinas gini-gini, nanti kita buat 2 kurikulum. Nah, kayak gitu. Ya, dia harus berani konsekuensinya begitu, dan apa istilahnya, dia berpikir for the future. Ibarat kata orang berpikir 1 langkah, kita berpikir 5 langkah sudah. Itu. Ya. Benturan. Ya, untuk mengatasinya kita harus bicara tadi yang kamu tanyakan awal, value atau or things kan gitu. Maka saya bilang value-nya, kenapa saya bilang harus ada ini? Kebayang nggak sih kita dulu sekolah seperti apa? Ya, dan kita lakukan lagi sekolah seperti kita waktu sekolah. Ya, kita melakukan sekolah seperti waktu kita dulu sekolah. Nggak ada perubahan pada anak kita ini, anak masa depan. Bukan anak zaman dulu kita, kan gitu. Ya kan, lalu ambil quote, misalnya saya ambil quote John Dewey, ya kan, salah satu psikolog pendidikan yang terkenal dari Amerika. Tapi dia bilang, kalau kamu mengajari siswamu dengan caramu belajar waktu dulu, kamu ngerampok waktu mereka. Mau begitu kita? Mau enggak, saya bilang, saya harus siapkan anak ini ke masa depan. Nah, caranya salah satunya apa? Buat program pengembangan diri. Dan anak belajar milih. Walaupun pilihannya cuma dikit, yang kita bisa mampu, cuma 6. Ya, tapi mereka sudah milih daripada dia ikut kurikulum kita ini kan nggak pernah milih. Tiba-tiba IPA harus fisika. Fisika pelajarannya ABCD sudah dijelas di awal disiapin. Boleh nggak aku mulai dari mekanik dulu? Nggak bisa. Urutannya harus ini dulu. Nah, kan nggak bisa milih. Ketika pelajar itu atau pendidik itu nggak punya kesempatan memilih, kapan mereka belajar mandiri? Nah gitu. Nah, dari situ kita angkat value-nya. Maka kekuatan kita narasinya harus kuat. Narasi dijelaskan ke orang-orang seperti guru itu harus kuat. Lalu plan paling buruk Mister, narasi sudah begitu bagus tapi nggak terima, pakai namanya iron hand, tangan besi. Harus begitu. Ya, karena kalau kita di masa genting, Rifki, kita nggak bisa jadi democratic leader. Ayo kita bahas, di kapal udah mau tenggelam nih, Titanic misalnya. Ayo teman-teman kumpul, kita diskusi, ayo kita ambil suara terbanyak, ini gini mana kapal, nggak bisa. Kita harus take action langsung. Kita putuskan bukan lagi suara terbanyak, keputusan oleh si leader. Leader salah keputusan waktu itu, ya udah dia tanggung jawab pasti. Tapi kalau dia nggak putusin, crowded banget. See?
Jadi makanya bisa bilang pemimpin itu bukan seorang yang baik, bukan seorang yang buruk, tapi dia tahu situasi. Dia harus tahu situasi dan kondisi. Kapan dia harus pakai iron hand, tangan besinya. Kapan dia harus demokrasi. Kapan dia harus sepihak. Kapan dia harus ngerangkul. Nah gitu. So, itulah namanya the art of leadership. Ya. Nggak apa-apa. Kelas debat, kir. Oh iya, iya. On job training. Oh penelitian. Ya penelitian. Karya ilmiah. Ya, ya, ya. Namanya itu learning by project, ya learning by project. Nah, hmm, hmm, nggak suka. Pasti. Hmm, hmm. Ya, nggak semangat. Ya, nggak. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, betul. Jadi ketika kita punya value, impian bahwa learning by project itu akan buat siswa kita belajar think out of the box gitu kan. Kita sudah lihat value-value-nya. Nah, berikutnya tinggal apply dia ke dalam technical dalam daily activities-nya kan gitu. Ngapain sih anak-anak mulainya? Starting from apa? Mulainya dari mana? Oh, mulainya dari kita bikin seminar workshop kecil tentang how to write something gitu kan, bagaimana menulis gitu kan, kita buat workshopnya. Lalu kita sudah mereka belajar menulis, mereka berarti berikutnya belajar menemukan ide. Maka kita misalnya ada brainstorming tentang idenya apa. Lalu kita kasih contoh, lalu kita kasih pendampingan kan, kalian punya pendamping kan untuk learning by project kan, sains siapa, sosial siapa, segala macam segala macam. Nah, jangan khawatir nanti di lapangan itu tidak sesuai dengan ideal yang kita buat. Itu pasti bisa terjadi, ya. Tugasnya leader bukan menyalahkan idenya, ya. Sekali lagi tugasnya bukan menyalahkan idenya, tetapi tugasnya dia monitoring sering. Berikutnya monitoring, ya. Ide sudah dilaksana, apa sudah dilakukan. Berikutnya adalah monitoring. Monitoring itu ya tadi diawasi. Pernah nggak tim itu mengajak anaknya bicara hati ke hati, menanyakan kenapa kamu males, ya toh, mengapa ini jadi beban? Pasti ini jadi beban itu pasti. Tetapi ketika beban itu dilihat sebagai tantangan itu lain lagi, ya kan? Dan yang harus kita pegang adalah pasti audiens kita tidak 100% akan menjalankan apa yang kita idekan, kita putuskan. Pasti selalu ada namanya error effect ya.
mungkin 1%, 5%. Bahkan dalam penelitian kan ada namanya apa ya? Ya errornya berapa persen kan gitu, 5% kah? Ya kan? Jadi wajar kalau cuma 5%, tapi kalau sampai 20% itu nggak wajar. Berarti ada yang salah dalam sistemnya. Ya. Tapi kalau cuma 5%, ya itu standar normal. Standar normal tuh pasti ada 5% yang mengisi yang paling buruk, 5% yang mengisi paling bagus. Sisanya 90% itu average. Ya kita nggak bisa perfectionist 100% people do what I want gitu, nggak bisa. Cannot. Kita harus buat toleransi namanya. Ya namanya toleransi. Hmm. Hmm. Ya, 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 ya. Maka kamu tegaskan, membelot itu di depan saya, bukan di belakang saya. Membelot depan saya itu partner. Membelot di belakang saya itu musuh dalam selimut. Harus tegas. Dan kalau kamu membelot di belakang saya, mendingan kamu gak usah gabung dengan saya. Karena itu bahaya buat yang lain. Gitu. Ya kan? Siap. Yes. Siap. Iya. Iya, intinya sama, betul. Nah, itu udah wisdom kamu. Yap. Ya. Iya, 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 iya. Ya, kalau kita memanage waktu, kita harus melihat apa kondisi kita, apa namanya posisi kita. Vertikal kita ada atasan lagi atau enggak, ya dalam lembaga. Terus eh, subordinat yang di bawah itu ada siapa aja. Lalu partnership kita dengan siapa aja. Ya, itu penting untuk kita lihat. Misalnya kalau Mister sekarang berkeluarga, ya Mister mau menggunakan waktu untuk sharing ke Rifki. Mister ngomong dulu ke istri sama anak toh, nanti malam aku mau ketemu ini sebentar ya, atau minta waktu gini gini gini. Nah, itu perlu ada namanya koordinasi itu penting sekali. Nah jadi waktu kita 24 hour ya kan, 24 jam. Kalau kerja 8 jam atau 6, 7 atau 8 jam ya. Nah, caranya memanage waktu itu sekali lagi harus ada prioritasnya kemana gitu kan. Nah, mereka yang punya prioritas tinggi tentu kita dahulukan. Lalu mereka itu artinya goals kita ya. Goals yang punya target mendesak tentu diberi waktu lebih. Ya kan? Goals yang tidak mendesak masih perlu waktu extend yang lebih panjang, maka kita berikan waktu yang sedikit. Ya, manajemen waktu sekali lagi bicara tentang priority. Kata Seven Habits itu first thing first. Utamakan yang utama. Itu penting. Tuh. Yes, priority penting. Ya. Kamu harus bikin skala 1 sampai 10 yang mana nih nomor 1 nih. Tuh. Sama, persis sama. Hmm. Ya, ada teori teori lama yang bisa belajar kuadran ya.
4 kuadran. Kuadran itu 4 pasti 4 bagian. Lalu x apa namanya? Sumbu x-nya itu adalah mengenai manfaat. Manfaat itu efisien. Efisien. Sumbu y-nya sumbu y tadi ya. Sumbu x-nya adalah waktu. Waktu itu efektif. Jadi waktu sama efektif sama efisien. Waktu sama manfaat. Ya, siapa yang perlu waktu cepat dan manfaatnya besar, itu namanya the first priority. Siapa yang manfaatnya besar, waktunya nggak perlu mendadak, berarti the second one. Ya kan gitu. Tapi ada yang manfaatnya nggak ada, waktunya juga panjang, ya itu bukan. Itu masuknya yang paling akhir. Nah, kamu bagi dari 4 kuadran itu aja. Gitu. Jadi kalau X positif dengan Y positif hubungannya berarti waktunya mendesak, ya kan? Waktunya perlu, terus manfaatnya besar. Nah, itu berarti yang masuk di urgent dan memang jadi top priority. Begitu. Ya, itu mungkin urgent tapi nggak penting dia masuknya. Misalnya nih, kamu lagi meeting, ada telepon bunyi, kan urgent tuh, minta diangkat toh. Kamu lihat, aku lagi meeting, ya nanti dulu. Kamu minimal kirim send, saya lagi meeting, kan gitu, kayak gitu. Ada urgent yang penting tadi, kebelet pipis, urgent toh. Itu penting, sorry, itu penting. Urgent yang nggak penting itu urgent tapi nggak penting. Oh, ya misalnya ya menjawab WA itu paling urgent karena dia minta dibales misalnya. Tolong dibales. Mungkin dari pacar tanya, kamu udah makan belum? Itu urgent tuh dia minta balasan. Tapi nggak terlalu penting, jawabnya kan bisa kapan, bisa nanti aja. Nah, kita harus bela-belain untuk tidak menjawab dulu. Tuh ada urgent yang tidak penting, itu ada. Urgent nggak penting tuh kebanyakan karena nafsu, karena ya tadi misalnya mau nambah makan, urgent bagi kita, tapi kita udah makan sebenarnya, urgent bagi kita, tapi nggak penting, sudah makan loh, bisa tahan kok, nanti aja, misalnya jam 12 masih meeting nih, urgent kan, perutnya sudah lapar loh, tapi kita kan pernah puasa, jam 6 sore bisa makan kok, ya kan? Nah, artinya dia urgent tapi nggak penting, kita selesaikan dulu ini, misalnya gitu. Paham ya? Tidak urgent tapi penting. Tidak urgent tapi penting. Contohnya apa ya? Tidak urgent, dia tidak mendesak waktunya, tapi dia penting. Oh, banyak itu, banyak sekali. Misalnya kamu perlu beli rumah, penting nggak punya rumah? Penting, tapi aku belum mendesak karena aku masih numpang mama nih, masih cukup lah, ya kan? Penting tapi nggak mendesak. Nggak perlu sekarang belinya, beli mobil, nggak perlu sekarang. Ganti HP karena rusak misalnya, atau HP-nya lemot, misalnya lemot lah, nggak rusak lah. Kalau rusak penting dan genting itu. Tapi kalau dia cuma lemot, penting sih ganti ini, tapi kan nggak mendesak gitu. Oh, iya. Ya itu teori lama yang bisa belajar dulu. Kalau masih dipakai ya masih berlaku berarti. Empat kuadran tuh. 2 dimensi itu baru. Kalau kita bikin teori 3 dimensi lebih keren lagi mungkin. 3 variabel. Nah, itu baru 2 variabel. Siap.
Ya, pertama, please tidak terpancing emosi negatif. Ya, kita harus memanfaatkan free will kita. Kalau dalam Seven Habits itu istilahnya proaktif, bukan reaktif. Orang reaktif, ada feedback yang tidak manis, ada feedback yang pahit, langsung bales dengan amarah, kesel, gondok, dendam, ya kan? Enggak, kalau kita sebagai leader ada feedback kurang bagus, dengarkan, pahami, dicari. Ada indikasi ke situ nggak aku ya, bener nggak ya? Bener nggak ini sesuai dengan di lapangan ya? Atau cuman dia ini memanas-manasin gitu? Nah, itu ada free will, berarti ada kesempatan kita mengolah data, nggak langsung respon, nggak langsung reaktif. Itu caranya. Jadi make sure we need a time for listen and understanding gitu loh. Jangan react langsung. Ya. Semakin kamu di atas, kamu akan semakin kencang anginnya. Dan kalau akarmu nggak kuat, kamu runtuh. Akar yang kuat itu apa? Ya, using your eyes, ear, and your mind. Itu apa? Untuk observe dulu. Ya, observe dulu. Gitu. Jangan langsung pakai mulutmu untuk bicara. Nantilah, karena mulut ini kan posisi paling bawah nih, kalau di antara mata, telinga, dan kepala. Dia paling bawah. Ini the final. Ini final kita, nantilah. Bukan baru dengar langsung final ke sini. Ini salah, ini mata dengan ini nggak dilewati aja. Iya, beliau. Iya. Itu value yang kita belajar. Kenapa mulut di bawah nggak di atas? Bisa toh Tuhan ciptain mulut di sini? Bisa aja. Tapi tidak. Karena dia harus diolah dari mata, telinga, dan pikiran. Ya, yaitu makanya saya bilang waktu saya memimpin sekolah, saya lihat, saya punya pengalaman bersekolah juga dulu kan, sebelum bisa menjadi guru kan kita bersekolah. Dan rentannya kependidikan kita itu adalah kurangnya memacu mentalitas yang baja. Ya kan, kita nggak diajarin bagaimana gagal, kita nggak diajarin bagaimana bangkit, kita juga nggak diajarin pengetahuan-pengetahuan tentang ourselves, misalnya psychology gitu kan, psikologi kita nggak diajarin, sehingga kita taunya by experience, yang itu kamu bilang trial and error. Ya, semakin banyak cara kita pakai trial dan error, itulah membuat kita takes time, wasting our time, because knowledge make us to be easy to live kan gitu. Maka yang perlunya knowledge itu seperti itu. Perlunya seperti hari ini mentoring itu kan kamu jadi shortcut belajar about leadership, not learn in the only the textbook toh, tapi learn by the people who has experience, ya kan. Itu shortcut banget. Dan metode seperti ini termasuk metode kampus yang menurut saya yang harus kita kembangkan di sekolah juga. Jadi namanya orang bilang key person, ya, ketemu langsung orangnya, orang kunci gitu loh. Jangan kamu cuma baca buku terus ulangan dan selesai. Nah, maka kata kuncinya supaya bisa belajar dari pengalaman, mentalitas kita harus betul. Ya, tadi kita bicara di awal, leadership by yourself itu loh penting sekali. Lead yourself itu penting. Nah, mentalitas itu harus diuji, kuat atau lemah.
Salah satu kuat atau lemah itu dari mana? Dari keberapa sering kamu kalau jatuh bangkit. Itu berarti mental kita kuat. Tapi kalau kita sudah jatuh nggak bangkit lagi, itu lemah. Maka masa lalu akan dilihat sebagai masa depan. Tapi mereka yang mentalnya kuat, masa lalu sebagai masa lalu, masa depan sedang direncanakan. Ya kan? Jadi masa lalu biarlah menjadi kaca spion. Kayak naik mobil tuh. Ya, naik mobil kan ada spion kiri kanan toh. Nah, spion itu untuk apa? Untuk melihat masa lalu di belakang kita. Coba kalau nggak ada masa lalu, kita nggak hati-hati kalau mau belok kiri, belok kanan. Ya kan? Tetapi tugas kita nggak lihat spion terus toh. Lihat spion kiri, nggak maju-maju. Ingat ada kaca besar di depan kita yang itu untuk kita maju ke depan. Tapi kalau kamu mau belok kiri, mau nyalip segala macam, please lihat masa lalumu. Ya, lihat masa lalumu sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, itu pentingnya. Nah, disitulah nanti muncul wisdom, kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan sekali lagi ukurannya standar kita. Kita nggak bisa sama dengan orang lain. Ingat, kita ini unik. Kita terlahir unik, Rizky, dengan kekurangan dan kelebihan kita sendiri. Enggak. Siap. Betul. Betul. Ibaratnya kamu ini aja, kamu tabur deh benih rumput yang sama-sama dari benih. Tapi tidak semua rumput itu tumbuhnya sama loh. Betul? Ada yang malah mati sebelum tumbuh. Betul? Ada yang tumbuhnya lebih lebat dari yang lainnya. Betul? Itu benihnya sama padahal. Nah itu. Itu baru rumput. Bagaimana manusia yang banyak kompleksitasnya. Ya, iya. Ya, kamu harus bersahabat dengan diri sendiri, itu penting sekali. Jadi yang ada adalah hal yang baik diucapkan, hal yang membangkitkan, tapi juga bukan manipulatif. Ki, kamu tuh hebat, kamu bisa. Padahal nggak bisa. Enggak, Ki, kamu nggak bisa ini. Ayo latihan lagi, cari tahu dong. Ayo, gitu. Hmm. Oke, ego. Eh, itu teorinya siapa Bapak psikolog Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu bagi ada id, id, ego, super ego. It itu kayak instinktif, jadi sifat animal kita, nafsu gitu kan. Apa-apa pokoknya kalau manusia itu tidak punya ego, dia akan sembarangan sembrono. Dia kalau mau makan sebanyak-banyaknya, kalau mau sesuatu yang indah pengen dapat lagi, serakah lah gitu loh gampangnya. Itu it. Nah, ada ego itu yang ngontrol it. Jangan loh, nanti kalau kamu ngambil terlalu banyak, yang lain kebagian gak? Ayo mulai berbagi gitu kan. Ayo mulai tahu diri. Nah, itu nanti dikontrol lagi nama super ego. Super ego itu dia dipengaruhi juga dengan budaya, culture, dengan hukum, agama, hukum adat. Dia mengontrol dirinya lewat lebih kepada ikuti aturan main, itu super ego. Nah, ego itu memang nggak kelihatan ya, memang nggak kelihatan. Tetapi dia ada untuk kita bisa memilih, untuk kita bisa bertindak, untuk kita bisa memperbaiki, untuk kita bisa mengulang, membentuk habit, itu ego. Ya, kalau kita statis diem, itu it tadi instinktif. Ya, yang ya, iya, hewani banget. Karena kan kata orang juga ahli otak juga mengatakan
Kita kan punya otak kecil yang amfibi kan, otak namanya otak purba. Di bagian tengah kita ini ada otak purba. Yang pernah dengar kan otak purba? Lalu kita beradaptasi, sekarang ada korteks, otak paling luar itu otak beradaptasi dia. Beradaptasi untuk misal tinggal di kota, beradaptasi dengan digital, teknologi, ya otak modern kata orang gitu. Enggak selalu. Ego itu cuma keberadaan lah, keberadaan untuk memberi inisial terhadap sebuah self, seorang diri gitu. Negatif, ya itu salah bahasa. Kayak kamu nih emosi banget, ya kan? Padahal emosi negatif maksud dia. Emosi itu ada yang positif, yaitu gairah, semangat, daya juang, itu emosi positif. Tapi karena salah kaprah dalam bahasa, disalahkan arti. Kamu kok stres banget ya? Nah, itu juga salah. Stres itu nggak semuanya bisa negatif. Kalau stres negatif namanya distress. Tapi stres positif namanya eustress. Jadi stres bisa positif. Maksudnya apa? Kayak kamu bikin target, kamu stres toh? Iya, tapi kamu berhasil memacu kamu untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu stres yang bagus. Gitu loh. Eustress, eustress. Baru dengar kan? Distress itu yang negatif, eustress itu yang positif. Nah, karena kamu nggak belajar psikologi ya, misalkan S2-nya ngambil psikologi. Iya, Master of Art. MC. Zaman dulu waktu Mister kuliah itu belum ada gelar yang MC. Pakai gelarnya masih gelar luar. Gelar luar tuh kan kalau belajar sains murni namanya Art. Master of Arts. Iya, S2-nya. Pendidikan. Iya. Udah bisa tarik lagi. Nanti hilang, rusak. Ya iya. Bisa pindah juga dia. Nah, Meta School di Permai Utara, Jalan Puncak Permai Utara, daerah apa namanya, Duku Pakis, barat, deket kok dengan kamu. Aku ke Pakuan tuh paling dari sekolah nggak sampai 10 menit lah paling, deket sekali. Kan sekarang main ke mallnya saya kan PTC atau Pakuwon Mall, deket banget. Satu grup Pakuwon kalian tuh, Pakuwon Indah Geraha Family. Grand Pakuwon di Sugihan, apa namanya, nama kelurahannya Sugihan apa gitu. Tandes, kecamatannya Tandes. Nah iya, 15 menit doang. Naik mobil 15 menit. Lima menit dengan kamu. Nah iya, deket. Aku punya kenalan di situ, Pakuan Indah. Iya, Geraha Family itu deket-deket Pakuan Indah.
Satu pakuan lah itu. Ya. Mister dipercaya jadi deputi yayasan. Jadi mewakili yayasan standby di sekolah. Controlling. Enggak jadi guru lagi. Jadi controlling sekolah lah, monitoring, controlling. Terus ya Mister bekerja dengan cara membuat kerjaan sendiri. Bingung toh? Orang biasanya bekerja sesuai dengan job desk toh. Nih kerjaan kamu kerjain lah gitu. Nah Mister bikin kerjaan atas kerjaan sendiri. Ya memang tugasnya improving, berpikir sesuatu yang nggak ada. Setengah mati memang. Saya harus baca koran, saya harus banyak dengar, saya harus research. Terus memikirkan apa plan-plannya. Ya untuk pengalaman di Budi Utama kan banyak, saya bikin sesuatu yang baru yang belum ada di banyak sekolah. Tuh. Juli tahun ini 2020. Sangat baru 3 bulan. Iyo. Itu Mister sudah sejak Desember 2019 ya, sudah pamitan. Iya kan nggak boleh ngabari katanya gitu. Ya jadi kalau kita pindah nggak boleh kabari supaya nggak heboh. Apalagi Mr. Frankie dikenal banyak orang nanti heboh. Kenapa toh? Wah gara-gara apa toh? Pindah-pindah wis. Oh itu. Iya. Cuman kita itu tadi psikologi masa kamu harus pelajari, psikologi sosial namanya. Kita nggak bisa mikirin kita toh nggak ada masalah pindah, tapi orang lain tuh bermasalah. Persepsi itu bisa liar. Persepsi itu macam-macam. Gitu. Betul. Negatif, betul. Betul. Nah, tugas kita tidak bisa merubah cangkemnya mereka. Kita nggak bisa ngurusin pikiran mereka. Tapi kita urus pikiran kita sendiri. Yaitu apa? Kalau nggak betul ya jangan terima. Kan itu aja. Gitu. Gitu. Ya. Kita sampai jam 9 enggak apa-apa. Misal jam tidurnya jam 9. Enggak apa-apa. Selesaikan aja chapter 1 ini. Betul. Oke, nggak masalah. Nanti rekaman ini saya kasih kamu kalau bisa review. Siap. Iya. Iya, uncommon man begitu. Orang common man ya seperti temanmu. Jadi tadi sekali lagi kejarlah value bukan things-nya. Bukan score, bukan mark-nya kan.
Bukan scoring yang kita kejar, tapi value. Behind the things is a value, itu penting sekali. Hmm. Wajar. Itu nafsu kita biasa, wajar banget. Sisi animal kita kan. Sisi manusia kita, kalau kita sudah sadar kayak gini, itu sisi manusia kita. Kamu ngerti tidak kenapa arti manusia dalam bahasa Indonesia? Kamu tahu manusia itu dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Jadi karena negara ini kan dulu Hindu Budanya peradabannya besar kan, sampai orang India itu belajar Buddhism itu di Indonesia. Nah, salah satu kata yang dipakai misalnya Pancasila, misalnya manusia itu bahasa Sanskerta. Dari dua suku kata mano usa. Mano itu pikiran, usa itu luhur. Jadi manusia itu artinya makhluk yang berpikiran luhur. Itu. Jadi ketika kita menyatakan diri sebagai manusia, maka kita harus berani berjuang untuk value sesuatu yang luhur. Nggak hanya untuk nikmatnya lidah, nikmatnya mata, nikmatnya kulit, nikmatnya telinga. Ya kan? Itu not different kayak binatang kan. Binatang kan kalau lapar makan sepuas-puasnya. Lihat kucing kita, habis ikan satu mau ikan yang kedua sampai dia mual gitu. Beda. Ya. Kalau manusia bisa berpuasa, bisa menahan diri, itu bukan punyaku, nggak diambil. Kalau kucing dibiarin, nggak permisi diambil ya. Nah gitu. Bingung. Ya begitu. Siap. Ya, betul. Apa bedanya manajer sama seorang leader? Apa bedanya leader sama bos? Ya, oke. Bos kita sama dengan kan majikan. Kalau bos ada namanya bawahan, ya kan? Jadi korelasinya gitu. Kalau bos itu pasangannya bawahan, budak kan gitu. Kalau leader nggak ada bawahan, itu partner sebutnya. Itu bedanya. Jadi kalau bos itu kamu memimpin bukan karena value, tapi lebih ke things. Ayo kamu kerja yang keras, dapetin target sekian, kejar. Tapi tidak ada edukasi, tidak ada mentoring, coaching gitu, nggak ada. Pokoknya lu kejar aja, nggak berhasil, lu keluar dari sini. Nah gitu. Ganti orang, cari lagi, mulai lagi, pokoknya kejar target. Nah itu lebih kepada bos. Semua kalimatnya adalah kalimat order ya, perintah. Atau kita bisa ngomong lead the people dengan kata have to, must be gitu kan gitu. You have to do this gitu kan. Bukan open question, why we do this, ya kan? Ya gitu. Nah, kalau leader dia akan using heartnya ya, hatinya untuk caring, terus juga build
atau develop people gitu loh. Gitu. Karena dia tidak mau, dia tidak tergantikan. Dia pengen tumbuh leader-leader yang lainnya. Ketika leader-leader lainnya tumbuh, seperti saya belajar dari Jacob Utama almarhum ya. Bapak Jacob Utama itu kan partner sama PK Oyong untuk Kompas toh. Nah, PK Oyong itu sangat keras kepala waktu zaman Pak Harto. Karena Kompas pernah ditutup. Karena menurut presiden waktu itu sangat berseberangan dengan pemerintah. Akhirnya PK Oyong keras kepala, tapi Jacob Utama nggak mau keras kepala. Dia main jadi wartawan yang sederhana aja, yang nggak muluk-muluk, tapi tetap bisa memberitakan. Akhirnya kan dia bisa besar sampai hari ini, ya karena dia menggunakan leadershipnya, ya kan. Bertahan dengan sistem pemerintahan manapun sampai hari ini. Di Kompas itu sudah punya lini usaha dari travel hotel ya kan, punya majalah, punya koran, tribun di mana-mana segala macam. Nah itu, dan dia membangun orang ya kan. Dan yang saya sangat terinspirasi adalah dia meninggal di kuburnya di Taman Makan Pahlawan. Dia dianggap tokoh. Jarang sekali pengusaha itu meninggal dimakamkan sebagai tokoh. Ya tak? Nah ini inspirasi yang kita harus belajar. Karena kata kunci dia itu adalah memimpin dengan kesederhanaan. Ya dia sederhana sekali. Walaupun dia jutawan, miliarder, sekarang mungkin triliunan juga usahanya. Tapi dia memimpin dengan kesederhanaan. Dia memberikan teladan. Nah ini leadership dengan memberikan teladan. Itu artinya leader with the memberikan contoh. Ya, memberikan contoh, menumbuhkan orang, itu leader. Tapi kalau dia cuma bos, dia cuma menggunakan pointingnya nih. Kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Go. Nah gitu. Ya, kalau leader tangannya udah begini, open. Yuk, sini yuk. Nggak bisa ya, sini. Mau belajar nggak? Mau. Ayo, coba. Sampai dia nggak bisa dan menentang, out. Gitu. Tapi dia bina dulu. Sudah nggak bisa baru binasakan, kan gitu. Gitu. Ya, iya. Hierarki. Sistemnya monolog bukan dialog. Dan dia selalu menjadi the right person. Nggak mau disalahkan. Itu bos. Tuh. Ya, tergantung organisasinya, tergantung kepentingannya. Tapi ya tadi Mister pernah bilang di awal, leader itu bisa jadi bos atau ketika. Tapi bos tidak bisa jadi leader. Paham ya? Kalau dalam situasi genting yang tadi Mister katakan, kadang kita menjadi iron hand. Tidak ada dialog, monolog. The only things that I have to do, you have to do what I think, gitu loh. Apa yang aku pikirkan, kamu lakukan. Don't ask me, don't make a discussion, no discussion. Just do it, kan gitu. Lakukan aja. Nah, kadang begitu. Karena dia tahu situasi. Kayak Lee Kuan Yew, dulu disebel banget sama warga Singapura. Sekarang warga Singapura mengenang dia, dan Mister punya videonya Lee Kuan Yew, bagaimana dia menjadi Iron Hand. Kalau nggak Kali Ciliwungnya di Singapura itu sama hitamnya, sama kayak Ciliwung kita, ya kan? Akhirnya bersih, bisa lihat istilahnya, kalau sungainya bersih banget, tak ada bau. Dan sekarang jadi taman kan, taman untuk orang lari-lari di situ, ya kan? Lautnya bersih sekali, bahkan bisa jadi air minum, ya gitu. Nah kadang situasi gitu dia harus tangan besi. Kayak Ahok dulu memimpin Jakarta, ya kan? Keras dia, pindah. Kalau nggak saya gusur, kalau nggak pindah sekarang saya gusur, pindah, ya kan? Kayak gitu. Nah itu depend on the situation. Jangan pernah jadi pemimpin yang hanya mencari pujian.
maka pemimpin itu tidak bisa jadi leader yang betul. Ya. Ingat kepada tujuan. Tujuanmu apa? Bikin Jakarta bersih, bikin Jakarta nggak macet, itu kan tujuan. So gimana? Ya harus naikin pajak mobil. Enak aja satu rumah tangga mobil sampai 5, satu orang satu. Kenapa dia bisa beli mobil banyak? Karena murah mobil bagi dia. Pajaknya tinggiin. Pajaknya dibuat apa? Buat jalan. Parkirnya dimahalin. Supaya apa? Nggak parkir. Kan gitu. Sehingga kayak di Singapura, mobil setengah mati mahal. Orang mau nggak mau naik angkutan umum. Ya kan? Nah gitu. Tujuannya jelas. Mengurangi kendaraan. Mengurangi macet. Mengurai kemacetan. Nah gitu. Itu. Depend on the situation yang kita temuin. Sip, mantap. Ya. Siap. Makasih Rifki. Oh, saya juga sebagai leader saya belajar terima kasih. Kenapa? Satu, you trust me to explain about leadership. Nobody in here just me that you trust, kan? Kenapa? Menjadi dipercaya itu suatu berkah. Maka terima kasih. Yang kedua, kamu menciptakan ladang kebaikan buat saya. Ada satu orang di bumi ini yang mendengarkan saya dan mulai mengerti. Siapa? Saya dan Rifki. 2 orang berarti loh. Itu sebuah ladang kebaikan. Ya enggak? Nah, maka saya mengucapkan terima kasih kepada kamu. Oke, siap. Oke. Salam buat keluarga. Udah pada tidur. Oke. Siap. Oke. Ya, Rabu dan Kamis ya. Iya, Rabu dan Kamis. Biar kamu cepat rampung, bisa fokus yang lain. Ya, siap. Oke ya. Itu. Oke, itu. Makasih. Ya, oke. Dadah, saya langsung live ya. Malam.